kita sudah sampai kepada sesi ke 191. Baik, kita mulai dengan berdoa. Kita mohon pimpinan Tuhan di dalam kita akan belajar firman Tuhan bersama. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih karena anugerah-Mu, kami bersyukur karena belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan seluruh pelajaran kami hari ini, biarlah Tuhan yang memimpin dari awal sampai akhir, dan kami boleh diperlengkapi sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi murid-murid Kristus yang terus belajar bertumbuh dalam kebenaran demi kebenaran. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan sertai rekan-rekan yang baik di Zoom, di YouTube, di aplikasi Radio RMC, dan melalui website. Tuhan memberkati semua sarana-sarana yang dipakai menjadi alat untuk pelebaran kerajaan Allah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik, ini kita masuk pada pertanyaan yang tetap sama di pertanyaan 70. Tapi sekarang saya membahas kalimat yang terakhir dari pertanyaan. Jadi jawaban nomor 70 ini. Ya, kita kan sudah membahas tentang pengampunan dosa, kan, lalu kemudian melalui darah Kristus, pengorbanannya, pembaruan oleh Roh Kudus, menjadi anggota tubuh Kristus. Ya, sekarang kita bahas kalimat terakhir ini, supaya kita makin lama makin mati bagi dosa, dan menempuh hidup saleh serta tidak bercela. Ya, saya ulangi, supaya kita makin lama makin mati bagi dosa dan menempuh hidup saleh serta tidak bercela. Ya, mati bagi dosa itu artinya mematikan kedagingan kita, ya. Mati bagi dosa. Di dalam Alkitab itu ada suatu pernyataan tentang bagaimana kita harus mematikan, ya, mematikan dalam diri kita hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, kalau ada kata mematikan itu berarti memang belum mati. Ya kan, makanya harus mematikan, dan kata mematikan itu bukan sekali selesai, tapi terus-menerus mematikan. Jadi kalau ada orang bilang, oh saya sudah tidak ada dosa, dosa sudah punah, sudah lenyap dalam diri saya. Ya, jadi saya ini orang yang sangat suci, saya orang yang sangat bersih, tidak ada pikiran negatif, pikiran jelek. Saya setulus-tulusnya hidup buat Tuhan. Hidup saya sudah meninggalkan semua hal-hal buruk, dan saya persembahkan yang terbaik bagi Tuhan, yang persembahan yang tidak bercacat, persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Wah, hebat. Kalau ada orang yang betul-betul mampu mempersembahkan persembahan yang tak bercacat di hadapan Allah. Ya, coba kita lihat dulu ayatnya ya, di Kolose ya. Kita lihat di Kolose. Sebentar saya buka Alkitabnya. Kolose pasal 3 ya. Kita lihat di Kolose pasal 3. Dan ini kok. Kolose
Kolose 3 ayat yang kelima. Ya, Kolose 3 ayat yang kelima. Saya akan share bagi Anda. Oke, sudah tercantum. Ada yang mau bacakan buat kita semua? Kolose 3 ayat 5 sampai 6. Ya. Silakan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Iya. Nah, ini saya mau meninjau sedikit kata matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Nah, jadi seperti yang tadi saya katakan, kalau perintahnya ini matikan, ini bukan tindakan sekali mati selesai. Tapi matikanlah di sini ini terus menerus, nggak pernah selesai seumur hidup sampai mati. Ya, kata matikanlah juga menunjukkan bahwa belum mati. Karena itu masih harus dimatikan. Kalau sudah mati ya apalagi yang dimatikan, karena sudah tidak ada yang perlu dimatikan karena sudah mati semua. Tapi masih perlu matikanlah, ya, matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Berarti kita ini juga masih terikat kepada hal-hal duniawi. Dan memang nggak mungkin bisa sampai nol sama sekali. Ya, kita sudah tidak ada dosa sedikit pun, tidak ada kelemahan, tidak ada cacat celah, sempurna 100% tanpa cacat celah. Nah, itu sudah pasti tidak mungkin. Orang normal aja, tidak usah orang Kristen, orang normal aja bisa berpikir seperti itu. Siapa sih yang merasa dirinya sudah sempurna? Siapa sih dirinya yang tidak ada kelemahan dan kekurangan? Siapa? Ngomong kosong. Nah, jadi ayat ini, ayat yang berlaku untuk siapa? Ya, untuk orang Kristen, untuk orang yang sudah bertobat, untuk orang yang sudah di dalam Kristus, untuk orang yang sudah diperbarui, sudah mengalami kelahiran baru. Ya. Nah, justru ini yang menjadi kemajuan. Kemajuannya adalah kita sadar kita punya ini, lalu harus dalam proses terus-menerus dimatikan. Justru kalau orang tidak di dalam Kristus, tidak merasa perlu mematikan hal ini. Ya, tidak perlu mematikan hal-hal seperti ini, karena mereka enjoy. Mereka menikmati itu. Hal itu tidak bertentangan dengan dengan pola hidup mereka, tidak bertentangan. Dengan prinsip hidup mereka tidak bertentangan. Tapi hati-hati ya, jangan kita terjebak pada moralisme sekali lagi. Karena kadang orang Kristen yang mengutamakan matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yang duniawi ini lalu diterjemahkan seperti di sini ya, ditulis percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Nah, ini moralisme. Kita harus jadi orang baik, kita jangan pelit, kita menghargai sesama, jangan
membeda-bedakan kaya dan miskin, jangan membedakan etnis, ya, jangan berzina, jangan menipu, ya, jangan serakah, dan seterusnya dan seterusnya. Bukankah itu masalah moral? Padahal saya sudah beberapa kali menekankan tentang moralisme. Ya, Kristen moralisme itu justru bukan mengikuti ajaran Alkitab. Karena yang diperjuangkan adalah yaitu tadi, bagaimana saya tidak berzina, bagaimana saya tidak menipu, bagaimana saya tidak membunuh, bagaimana saya tidak mencuri. Itu yang diperjuangkan. Lalu kalau saya sudah mencapai itu, saya merasa saya itu diperkenan Allah dan saya akan diterima Allah karena saya memang tidak lagi mencuri, tidak lagi membunuh, tidak lagi berzina, ya, dan selalu taat pada hukum-hukum Allah. Jadi saya orang yang diperkenan masuk surga karena tingkah laku saya. Nah, itu moralisme. Jelas itu juga bukan ajaran Alkitab. Jadi kalau begitu apa ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus kalau itu bukan moralisme? Bukankah Paulus juga menyebutkan hal-hal tentang moral, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, dan sebagainya. Tapi kenapa kok bukan moralisme? Ya, Paulus mengatakan seperti ini. Itu tidak menunjukkan bahwa Anda lakukanlah hal-hal ini untuk Anda bisa diselamatkan. Tidak. Paulus tidak pernah mengatakan Anda mesti berjuang untuk memperjuangkan moral ini untuk Anda bisa diterima Allah. Tidak. Jadi perjuangan ini bukan untuk keselamatan. Tapi perjuangan ini sebagai tanda bahwa kamu adalah anak-anak Allah. Sebagai tanda bahwa kamu ini orang yang sudah diselamatkan oleh Allah. Maka orang yang menjadi anak Tuhan yang sejati, ya, sadar bahwa dia memiliki kedagingan. Masih memiliki kedagingan. Sadar bahwa dia masih ada kecondongan-kecondongan berdosa yang mendukakan Roh Kudus. Nah, karena itu reaksi sebagai seorang anak Tuhan yang sudah diselamatkan, hidupnya adalah hidup yang dipenuhi pengucapan syukur dan hidupnya dipersembahkan bagi kemuliaan Allah. Tentunya hidup yang penuh dengan pengucapan syukur dengan tujuan untuk memuliakan Allah, dia tidak lalu reaksinya adalah menyuburkan kedagingannya, menyuburkan dosa-dosa di dalam dirinya, sengaja melukai hati Tuhan dan hidup tidak takut kepada Allah dan tidak peduli dengan hukum Allah. Pokoknya nafsuku apa ya aku turuti. Nah, itu pasti bukan reaksi anak Tuhan seperti itu. Reaksi anak Tuhan adalah hidupku yang sudah dibeli, harganya telah lunas dibayar, maka hidupku tidak untuk diriku lagi, hidupku bagi Tuhan, dan aku mau persembahkan hidup bagi Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Melalui reaksiku untuk mematikan segala sesuatu yang duniawi. Dan ini proses yang bukan dari usaha, dari kekuatanku, bukan. Ini adalah proses yang dihasilkan dari pekerjaan Roh Kudus. Perhatikan, proses yang dikerjakan hasil dari Roh Kudus, bukan hasil kekuatanku. Makanya disebut dengan, sekali lagi saya selalu tekankan apa? Buah roh. Jadi buah itu bukan karya saya. Buah itu adalah hasil bagaimana saya
sudah diperdamaikan dengan Allah. Saya sudah diperkenalkan kepada Allah yang sejati, sehingga saya juga punya relasi dengan Allah yang benar. Dan hasil relasi dengan Allah yang benar itu menghasilkan buah roh. Makanya orang Kristen selalu semboyannya only by grace, bukan perbuatanku, bukan jasaku, bukan kemampuanku, tapi semua karena only by grace, karena Tuhan yang sudah menyelamatkan aku, Tuhan yang sudah melahirbarukan aku, Tuhan yang sudah mencelikkan mata rohaniku, Tuhan yang sudah menyadarkan aku, Tuhan yang sudah menginsyafkan aku. Bukan aku, bukan. Tuhan. Yang mengerjakan itu Tuhan. Nah itu, 1 Korintus 15 ayat 10. Ya. So, Paulus juga sangat menekankan. Aku sebagaimana aku ada sekarang. Semua karena kasih karunia Allah. Tapi kasih karunia Allah itu tidak sia-sia. Tapi aku bekerja lebih keras daripada semuanya. Tapi itu juga bukan aku. Tetapi kasih karunia Allah. Nah itu poinnya. Nah saya mau tunjukkan kepada Anda bahwa mematikan segala hal yang duniawi ini. Setelah kita ini memang sudah mati bagi segala dosa-dosa kita oleh karya Kristus. Dilihat dari mana? Dilihat dari ayat 3. Ya, perhatikan ayat 3. Kolose 3 ayat 3. Silakan, ada yang mau bacakan? Saya, Pak. Silakan. Kolose 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Yes. Kamu telah mati. Di satu sisi tadi, matikanlah. Berarti belum mati kan? Di satu sisi yang lain, kamu telah mati. Nah, ini apa maksudnya? Kenapa di ayat 3 kamu telah mati? Di ayat 5, matikanlah. Berarti belum mati. Yang satu sudah mati, yang satu belum mati. Bagaimana ini? Silakan. De facto. Yes. Ya, Pak Aryo menjawab dengan tepat. Jadi ayat 3 itu adalah kamu telah mati, itu de jure-nya. Itu Kristus sudah membereskan segala hutang dosa kita. Nah, makanya disebut kamu telah mati. Dan kita sudah dilahirkan kembali. Ya, kita dengan hidup baru sekarang. Kamu sudah mati. Mati secara de jure-nya, secara hukumnya. Ya. Dan hidupmu tersembunyi dengan Kristus di dalam. Ini menunjukkan orang yang sudah dilahirkan kembali, orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah, orang yang sudah mempunyai relasi dengan Allah yang benar. Ya. Orang yang sudah mengalami hidup baru. Ya, manusia baru. Ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Ini orang-orang yang sudah mengalami hidup baru dan memiliki manusia baru. Tapi manusia baru ini masih ada di ayat 5 itu yang namanya de facto-nya, dan itu menunjukkan manusia lama yang masih bercokol. Nah, ini sudah beberapa kali juga saya jelaskan mengenai manusia baru, manusia lama. Dan manusia lama ini harus terus-menerus dimatikan. Makanya jadi orang Kristen kalau menyadari dua hal ini, nggak bisa menyombongkan dirinya sebagai orang yang
Oh, sudah benar-benar suci, bersih, tidak ada dosa, tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan, munafik. Ya, kita semua masih orang berdosa, masih banyak kelemahan, masih banyak kekurangan, masih banyak cacat celah, dan kita sedang dibentuk oleh Tuhan, dihajar oleh Tuhan. Ya, termasuk keakuan kita juga dihajar oleh Tuhan. Itu menyangkal diri, pikul salib. Kalau Anda tidak mau mengalami hajaran Tuhan ini, ya, kalau Anda betul-betul anak Tuhan, Tuhan akan menghajar lebih keras lagi. Ada orang yang bilang, Tuhan menghajar kalau kita mau dihajar. Kalau kita tidak mau dihajar, Tuhan pun tidak bisa menghajar kita. Siapa bilang? Itu pandangan yang terlalu Arminianisme, ya, dan mengandalkan, menekankan free will manusia, kebebasan manusia untuk menentukan dirinya akan bertumbuh atau tidak. Yang menentukan manusianya. Jadi kalau kamu tidak mau dibentuk Allah, Allah pun tidak mau membentuk kamu. Tapi kalau kamu rela dibentuk Allah, Allah akan membentuk kamu. Ya, memang fenomenanya gitu. Fenomenanya, aku mau, Tuhan bentuklah aku, hancurkan aku. Ya, aku rela untuk menghadapi segala hajaran-hajaran Tuhan dalam hidupku. Ya, fenomenanya gitu. Tapi untuk membuat hati Anda bisa lembut, untuk membuat hati Anda bisa hancur, untuk membuat hati Anda mengakui bahwa Anda orang berdosa yang banyak kelemahan dan kekurangan, itu tidak mungkin dari kemampuan diri Anda sendiri. Kalau tidak ada pekerjaan Roh Kudus dan anugerah Tuhan yang dianugerahkan kepada hidup saudara dan saya. Tanpa anugerah Tuhan, kita orang-orang seperti Firaun yang terus mengeraskan hati. Biarpun lihat mujizat yang paling hebat sedunia, Firaun tidak tergoyahkan untuk mau takluk kepada Allah yang benar. Luar biasa kan? Keras hati luar biasa. Tapi apakah benar kalau gara-gara Firaun mengeraskan hati, Tuhan tidak bisa melunakkan hati Firaun? Siapa bilang Tuhan tidak bisa? Tuhan kalau mau menaklukkan hati Firaun, gampang. Ya, buktinya di Tulah ke-10, Firaun sudah nyerah, tapi tetap tidak mau percaya sama Tuhan. Karena apa? Ya, tidak ada kasih karunia bagi Firaun untuk bisa percaya. Tapi Saulus, ya, nama Paulus yang lama yaitu Saulus, yang juga mati-matian melawan Tuhan dan ingin membunuh murid-murid Kristus, Tuhan taklukkan dalam sekejap. Hancur itu. Si Saulus itu langsung bertobat. Langsung hatinya berubah total 180 derajat. Apa Tuhan tidak bisa membuat Firaun seperti itu? Gampang. Siapa sih Tuhan yang gagal untuk bisa menaklukkan Firaun? Makanya dikatakan di Amsal 21 ayat 1 kan, hati raja itu seperti batang air di tangan Tuhan. Dialirkannya kemana saja yang Tuhan mau. Ya. Hati raja seperti batang air di mata Tuhan. Dialirkannya kemana saja yang Tuhan mau. Jadi gampang merubah hati raja itu, gampang. Ya. Oke, kembali lagi. Jadi kalau kita ini sudah anak Tuhan, pasti Tuhan menghajar kita. Kita mau keras,
Kita mau lawan, Tuhan akan hajar lebih hebat lagi. Siapa sih Tuhan kita yang kalah dengan manusia? Aneh banget. Ya, Tuhan kok kalah dengan manusia. Tapi ada yang bilang bukan kalah, Pak. Tuhan itu menghargai kebebasan manusia. Lah iya, gara-gara kebebasan manusia sampai Allah sendiri tidak bebas. Ya kan lucu kan? Kebebasan manusia membuat Allah tidak bebas melaksanakan kehendaknya. Ini kebebasan yang membuat tidak bebas. Ya, kebebasan manusia akan menghalangi rencana Allah untuk menyelamatkan kita. Karena yang menentukan mau terima apa tidak itu saya. Jadi rencana Allah untuk mau menyelamatkan saya bisa gagal gara-gara saya menolak. Nah, apa benar? Rencana Allah bisa gagal gara-gara saya tidak memilih jalan Tuhan. Nah, itu jelas tidak benar. Oke? Nah, jadi dalam hal ini, ya, kita memang sudah mati. Gara-gara kita sudah mati secara de jure itu, kita sadar masih harus banyak yang dimatikan dalam diri kita. Ayat 5 itu, ayat 5 dan ayat 6 itu juga dilanjutkan dengan ayat 7 ya, dan seterusnya. Ayat 7 dikatakan, dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Dahulu. Dahulu itu kapan? Ya, sebelum mereka terima Kristus, sebelum mereka bertobat. Kamu juga melakukan hal-hal itu. Hal-hal itu apa? Ya, keduniawian itu, percabulan, kenajisan, kamu melakukan itu. Tapi melakukannya itu bagaimana? Melakukannya itu bagaimana? Dikatakan ketika kamu hidup di dalamnya. Nah, jadi kata hidup di dalamnya ini itu menunjukkan kita dikuasai dosa, kita diperbudak oleh dosa, kita diperhamba oleh dosa. Itu yang dimaksud dengan hidup di dalamnya. Tapi sekarang Anda sudah dimerdekakan dari dosa. Anda sudah mati. Manusia dimatikan dari dosa, yaitu dari kutuk dosa, dari hukuman dosa. Anda sudah secara de jure, Anda sudah mati. Tapi secara de facto-nya saya masih ada manusia lama, tapi tidak hidup di dalamnya, alias diperbudak, alias diperhamba, ya, alias masih buta rohani. Jelas tidak. Kita sudah dicelikkan mata rohani kita. Justru karena mata rohani sudah dicelikkan, kita sadar kita masih punya manusia lama yang masih bercokol dan terus-menerus diproses. Karena itu dilanjutkan oleh Rasul Paulus di ayat 8 dan 9 ini. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya, dan seterusnya. Jadi terus-menerus diperbarui. Dan terus-menerus juga dimatikan. Ya, itulah kebenaran bagaimana kita sebagai orang percaya itu diproses. Baik, jadi makin lama makin mati bagi dosa. Jadi itu suatu kebenaran ya. Mati bagi dosa itu bukan sudah selesai.
Kalau secara de jure sudah selesai. Secara de facto belum selesai. Makin lama makin mati bagi dosa. Kemudian yang berikutnya saya juga mau menekankan tentang menempuh hidup saleh serta tidak bercelah. Nah, ini kelihatannya orang reform itu jarang ya menekankan hidup saleh dan serta tidak bercelah, karena sudah didoktrin tadi kita tidak mungkin sempurna, kita tidak mungkin tanpa dosa, kita semua masih punya dosa, punya kelemahan, punya kekurangan. Lalu ya sudah, bagaimana kita yang punya dosa kalau suruh hidup saleh, ya impossible gitu loh. Dianggap hidup saleh itu berarti bukan, kalau Arminian memang targetnya kan hidup saleh gitu loh, untuk bisa mencapai keselamatan. Kalau kita kan tidak perlu, kita sudah diselamatkan kok, dan kita kenyataannya masih orang berdosa kok. Nah, ini ekstrim ya, ada ekstrim kiri, ekstrim kanan. Ekstrim kirinya tidak peduli hukum, ekstrim kanannya harus sempurna baru diterima Allah. Tidak. Kalau ekstrim kiri, toh kita orang berdosa, percuma lah, pura-pura saleh juga tidak ada gunanya. Ya wajar-wajar lah berdosa, yang wajar-wajar masih oke gitu ya. Ya tentunya enggak seperti itu. Spirit reform itu jangan dikira atau jangan dituduh bahwa orang reform itu tidak mengejar hidup saleh. Lalu dosa sembarangan. Ya, hidup tidak menjadi kesaksian. Nah, itu jelas itu bukan panggilan orang Kristen seperti itu. Nah, kita sekarang membahas hidup saleh ini ya. Hidup saleh yang tidak seperti orang Farisi itu bagaimana? Karena kalau hidup saleh itu yang Tuhan kritik kan ya kayak orang Farisi itu kan. Jadi karena ada orang hidup saleh model Farisi, ya kita nggak usah niru-niru orang Farisi kan. Nah, nggak usah niru-niru orang Farisi berarti apa? Ya hidup nggak usah saleh-saleh. Apa seperti itu. Ya, karena orang Farisi dicela oleh Kristus karena dia hidup saleh, ya berarti kita tidak perlu hidup saleh, ya juga tidak benar. Tapi sekarang pengertian hidup saleh sendiri itu apa? Ya, saya sudah pernah beberapa kali juga mengungkapkan tentang arti hidup saleh serta tidak bercela. Coba sekarang diskusi aja, kira-kira bagaimana Anda memberikan pandangan tentang hidup saleh dari sudut pandang reform. Hidup saleh dan tidak bercela. Oke, silakan kalau ada yang mau kasih pandangan. Saya Pak, coba Pak. Silakan Bu Liliana. Hidup saleh menurut standarnya siapa? Suaranya kok jelek. Kalau standarnya yang terbatas ini bisa. Ya. Oke. Agak putus-putus tadi. Coba Oke. lagi. Hidup saleh itu menurut standarnya siapa? Kalau menurut standarnya Allah, manusia yang berdosa dan terbatas ini mana bisa memenuhi standar Allah, Pak? Yes. Ya, lalu bagaimana? Kalau gitu percuma ya hidup saleh. Enggak, kita bersandar sama Tuhan terus-menerus. Biar Tuhan yang ubahkan. Bersandar pada Tuhan. Tuhan yang ubahkan. Oke, good. Pak Aryo? Wah, angel ini memang. Angel ilmu gatuknya angel ini, gatuk noni. Nyerah Pak, kata-katanya enggak nemu. Untuk gatuk non dua hal ini. nemu ya. Oke. Ya, oke. Halo Pak Andi. Ya, Pak Martin, bagaimana? Orang saleh itu ya berarti yang menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Menyatakan kemuliaan nama Tuhan.
Oke, good point. Ya, Pak Arifin, silakan. Ya Pak, itu tadi seperti dibilang bahwa itu standarnya akan sangat sulit. Tapi memang sebetulnya kita kalau standar Allah pasti tidak akan tercapai. Tapi kita sebagai manusia ini ada dalam satu lingkungan atau komunitas. Jadi kita bisa sepantasnya atau nilai daripada orang menilai kita itu jadi orang yang saleh atau tidak, atau jadi baik atau tidak. Kita nggak bisa menilai kita dari sudut pandang Allah, karena itu adalah anugerah daripada Allah untuk mencapai itu. Tapi kalau kita dipandang sama komunitas kita juga buruk, itu sangat buruk. Dan mentang-mentang bahwa kita dapat anugerah, lalu kita boleh seenaknya sendiri, itu yang nggak baik. Karena sebetulnya kita semuanya sudah diajarkan di dalam Alkitab, sudah tertulis dan sangat jelas. Contoh gampangnya adalah hormatilah kedua orang tuamu. Tapi kenyataannya banyak orang yang mengaku Kristen sama sekali nggak ada hormat sama orang tua. Bahkan kalah daripada teman-teman kita yang mungkin dari Tao, dari Muslim, dari yang lain-lain. Kalau orang Muslim, kalau orang ketemu sama yang lebih tua, bisa cium tangan sampai nunduk-nunduk gitu. Jadi itu yang kelihatan gitu loh. Apa yang kelihatan itu kita tidak menunjukkan yang ada tertulis di Alkitab. Kira-kira gitu Pak. Terima kasih. Oke, jadi Pak Arifin bilang bagaimana tingkah laku kita ini menjadi kesaksian ya bagi orang-orang lain. Nah, menunjukkan bahwa kita benar-benar adalah orang yang ya memenuhi panggilan Tuhan lah gitu. Jadi saksi memenuhi panggilan Tuhan. Tadi Pak Martin bilang memuliakan Tuhan, ya mirip. Lalu Bu Liliana ya bersandar pada Roh Kudus. Ada lagi? Saya rangkap. Silakan. Seperti yang Bu Liliana mengatakan, memang kita harus bersandar penuh pada Kristus saja. Dan kalaupun kita bisa lakukan semuanya itu, kita jangan lupa bahwa semuanya itu karena anugerahnya. Karena segala sesuatu dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Baginya kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke. Halo Pak Andi. Ya. Untuk menambahkan Pak Andi ya. Ya. Kalau dari sisi keluarnya kita emang memuliakan nama Tuhan. Tapi kalau dari intern dalam diri kita, ya kita ini memiliki hati yang hancur di hadapan Tuhan. Yes. Itu kira-kira Pak. Oke, good. Baik, sekarang saya rangkum ya. Saya pernah men-sharekan apa arti hidup saleh menurut John Calvin, juga pernah nulis. Justru John Calvin itu menuliskan tentang hidup saleh itu dimulai dari kesadaran kita orang yang tidak layak di hadapan Allah. Jadi hidup saleh itu bukan dari, oh saya adalah orang yang mampu hidup saleh, saya adalah orang yang sudah berkarya bagi Tuhan. Tidak. Hidup saleh dimulai dari kesadaran betapa aku tidak layak, betapa aku berdosa di hadapan Tuhan. Betapa aku ini sebetulnya sampah. Yang kedua, karena kesadaran ini pun dari mana? Ya dari Allah. Itu pekerjaan Allah, kesadaran itu. Itu bukan karena kehebatan, kemampuan, kesadaran kita. Tapi karena pekerjaan Roh Kudus yang menyadarkan kita. Maka karena sudah sadar dirinya tidak layak, maka tidak mungkin yang tidak layak ini berjasa kepada Allah. Kan logikanya kan begitu. Kalau kamu ini sudah nggak layak, kamu ini
sampah misalnya. Apanya sampah itu yang bisa merasa aku berjasa kepada Tuhan, aku sudah ini melakukan ini dan itu kepada Tuhan. Wong kamu itu sampah. Ya. Nggak ada yang bisa kamu persembahkan kepada Tuhan, itu tidak ada. Kecuali, yaitu tadi poin yang ditekankan oleh beberapa rekan, kecuali karena anugerah Tuhan. Berarti hidup saleh itu adalah hidup dalam anugerah Tuhan. Bukan hidup saleh, oh saya mampu ini, saya mampu itu, saya sudah tak bercacat, saya sudah sempurna. Tidak. Saya itu hidup dalam anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan itu yang memimpin hidupku untuk hidup yang seturut dengan kehendak Allah. Jadi sebetulnya definisi sederhananya sebetulnya ini definisi yang saya yakin diterima semua agama dan semua orang, yaitu hidup saleh itu adalah hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Itu kan hidup saleh kan, hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan, sekali lagi saya katakan tadi, itu tidak berarti lalu kita terjebak pada moralisme. Hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan itu poinnya di mana? Poinnya adalah saya percaya kepada Kristus. Itu hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, sekali lagi ya saya tekankan ya. Hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan itu bukan, oh kamu nggak berzina, kamu nggak membunuh, kamu nggak mencuri. Enggak. Hidup yang seturut dengan Tuhan itu kamu percaya kepada Kristus. Itu pun juga bukan pekerjaanmu. Kamu bisa percaya karena Roh Kudus yang sudah melahirbarukan kamu, Roh Kudus yang menginsyafkan kamu, Roh Kudus yang memperbarui kamu, sehingga kamu bisa menjadi percaya kepada Kristus. Jadi percaya di sini juga tetap harus selektif, yaitu percaya karena dia merasa mampu bisa percaya, atau percaya karena benar-benar menyadari semua karena anugerah Allah. Jadi versi percaya model Arminianisme itu adalah itu karena jasa saya dan kemampuan saya. Sedangkan model percaya yang ditekankan ajaran Reform yang sesuai dengan Alkitab adalah saya bisa percaya itu hanya semata-mata anugerahnya. Itulah yang disebut dengan hidup saleh. Dan tak bercacat. Tak bercacatnya karena apa? Juga karena Kristus yang sudah mati bagiku. Sehingga dia membereskan dosa-dosaku. Jadi sebetulnya kalau secara de facto-nya kita betul-betul tak bercacat itu tidak mungkin. Tapi hidup saleh itu penekanannya adalah nilai secara rohani. Aku sudah di dalam Kristus, itu identik dengan aku hidup saleh. Makanya Paulus kan seringkali memanggil jemaat-jemaat itu apa? Orang-orang kudus. Orang-orang saleh. Itu kalau Paulus itu Paulus itu menyebut jemaat itu orang-orang saleh, orang-orang kudus, tapi ya masih berdosa. Nah, itu. Cuma ada cumanya, jangan lalu
Oh ya, yang penting percaya pada Yesus, lalu hidupnya enggak karu-karuan, ya nggak apa-apa. Pokoknya yang penting aku di dalam Kristus. Nah, itu juga nggak benar. Nggak pernah Reform mengajarkan yang penting kamu dalam Kristus, lalu hidupmu nggak karu-karuan, ya nggak apa-apa. Tidak. Kamu orang yang sungguh-sungguh di dalam Kristus adalah orang yang sedang dibentuk oleh Roh Kudus. Orang yang di dalam anugerah Tuhan, yang percaya kepada Kristus adalah orang yang sedang dihajar oleh Roh Kudus. Dilatih, digembleng, dididik, diperingatkan, ditegur, diinsiapkan. Nah, itulah poin utamanya itu. Poin utamanya itu basicnya dulu. Basicnya apa? Aku ini menjadi orang saleh bukan karena aku mampu bisa berbuat kesalehan yang tanpa cacat. Aku disebut orang saleh karena aku percaya kepada Kristus. Dan Kristus yang sudah melahirbarukan aku melalui Roh Kudus. Dan aku boleh menjadi anak-anak Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan itu apa? Ya orang saleh, anak-anak Tuhan itu. Ya. Tapi yang masih terus-menerus diproses. Makanya kita juga disebut already but not yet. Ya, already but not yet. Kita sudah menjadi orang-orang saleh, tapi masih belum benar-benar saleh 100% tanpa cacat. Kalau tanpa cacatnya itu ya yaitu nanti tunggu ya, kita masih terus-menerus dalam proses. Nah, demikianlah sebetulnya sederhana sekali ternyata definisi saleh, tapi dalam sekali. Jadi Ya. saya simpulkan ya Pak ya, saya mencoba menyimpulkan ilmu gadoknya Pak, ilmu gadoknya tadi. Ya, adalah perbuatan daging kita dengan susah payah kita ini ingin berbuat betul, ingin berbuat benar dengan susah payah dan gagal ya. Bersamaan dengan waktu itu hati kita hancur oleh ketidakmampuan kita itu. Itu pada saat yang bersama harus terjadi. Nah, memangnya angel banget nih ilmu gadok. Perbuatan daging kita terus menuju ke situ terus, dan kita berusaha susah payah memang untuk melawannya. Pada saat yang berbarengan, hati kita yang sudah dibaharui itu nangis, hancur, karena selalu kok jatuh gitu. Ya wis itu Pak perangnya. Ya. Iya. Oke, saya tambahkan yang Pak Aryo tadi bilang. Jadi saya mau tekankan hidup hancur itu yang bagaimana. Ya. Jadi orang yang sudah di dalam Kristus adalah orang, hidup yang hancur atau hati yang hancur? Iya, maksudnya ya hati yang hancur. Maksudnya hidup hancur itu ya hatinya hancur maksudnya. Oke. Jadi orang yang hatinya hancur, ya, itu bukan karena aku yang mengerjakan loh. Itu karena Roh Kudus yang menyadarkan dan menginsafkan aku. Siapa aku di hadapan Allah? Who am I? Ya, ada lagu itu namanya, judulnya Who am I? Jadi siapa aku sebenarnya? Aku ini nggak ada apa-apanya. Nah, itu yang dimaksud dengan hati yang hancur oleh pekerjaan Roh Kudus. Nah, saya mau kasih satu poin, yaitu bagaimana sih kita mengalami perubahan-perubahan. Kalau tadi Pak Aryo kan bilang, wah kita jatuh, bangun, kita selalu gagal dan sebagainya. Sebetulnya gagalnya kita ini untuk naik kelas. Nah, perhatikan itu ya. Jadi saya
Saya tidak setuju juga kalau kita jatuh bangun, levelnya 0 terus. Tidak. Jatuh bangunnya orang Kristen adalah dalam pertumbuhan yang progresif. Nah, pertumbuhan yang progresif itu berarti makin meningkat. Lalu bagaimana pertumbuhan yang progresif itu mekanisme terjadinya pertumbuhan secara progresif. Nah, ini yang sebetulnya rahasia yang bagi saya sangat penting dan orang Kristen sering melupakan rahasia. Rahasia pertumbuhan bagi orang Kristen adalah bukan dia berusaha hidup salah total. Ya, kalau Anda berusaha hidup saleh, Anda itu hanya memperbaiki permukaan saja. Anda hanya berjuang untuk fenomena yang kelihatan. Kita tidak diajar Tuhan untuk berjuang agar bagaimana orang melihat saya. Sebetulnya memang ada beberapa anjuran-anjuran Paulus untuk hidup kita jangan jadi batu sandungan, kan? Tetapi spirit daripada kekristenan adalah bukan memperbaiki permukaan. Ya. Memperbaiki permukaan. Ya, permukaannya bisa bagus, mobil, dicat sampai mulus apa, dalamnya mesinnya rongsokan. Ya. Tidak itu poinnya. Meskipun penampilan juga bisa menarik, ya toh. Tapi poin utama yang ditekankan dalam iman itu adalah bukan perbaikan di luar, perbaikan di dalam. Dan perbaikan di dalam itu bagaimana? Ya, saya beberapa kali ya bergumul dengan persoalan-persoalan jemaat, problema jemaat dan problema gereja. Itu tidak habis-habis. Saya sebagai gembala sidang itu, ya, kalau melihat problema ini, waduh, mau memperbaiki ini, memperbaiki itu, apa segala macam. Lalu ada keluarga Kristen yang kacau dan sebagainya. Ya, termasuk kita sendiri kan. Kita juga hidup punya problem. Pendetanya sendiri juga punya problem. Jangan Anda kira kalau sudah jadi hamba Tuhan, pendeta, gembala itu sudah tidak ada problem. Dia kerjanya cuma menerima problem, tapi dirinya sendiri sudah tidak ada problem. Siapa yang bilang? Kita semua ada problem. Ya. Tapi solusinya apa? Saya lihat ya, di dalam perjuangan-perjuangan, misalnya suami istri nggak beres, wah kita coba usahakan damai. Damainya bagaimana? Ayo gandengan tangan, ya. Ayo berciuman, ya. Nah, ayo nyanyi bersama. Ya, oke lah kayak gitu-gitu itu. Tapi itu fenomena, itu perjuangan cuma di permukaan. Ya memang saya tidak katakan bahwa itu tidak ada gunanya sama sekali. Ya ada, ternyata setelah coba gandengan-gandengan, wah kok rasa lebih hangat gitu. Tapi itu bukan poin utamanya, ya. Anda tidak akan menyelesaikan masalah keluarga dengan cuma mengecat permukaannya aja. Berarti yang harus diperbaiki itu apa? Yang diperbaiki itu adalah cuma satu, hubungan pribadi Anda dengan Tuhan. Wes, bagi saya ya, saudara, sumber masalah itu, ini sudah saya sejak dari pertama kali bertobat sampai hari ini, semboyan ini tidak bergeser. Apa? Sumber utama semua masalah adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Itu menunjukkan apa? Relasi kita dengan Allah. Maka sebetulnya kalau relasi kita dengan Allah ini
menjadi suatu perhatian utama dalam hidup kita, maka dengan sendirinya firman Tuhan yang terus-menerus mengingatkan kita ini, firman Tuhan itu akan membersihkan kita hari demi hari. Itu loh, jalan untuk kita itu disembuhkan. Itu firman Tuhan yang kita terus-menerus bergaul dengan firman-Nya. Tanpa sadar, kita kalau terus belajar firman-Nya, aku merasa tertegur, aku merasa diingatkan, aku merasa aku begitu jelek, aku merasa aku tidak pantas di hadapan Tuhan. Ya, aku belajar bersandar kepadanya, bukan karena kekuatanku, karena anugerahnya semata-mata. Maka relasi dengan Tuhan seperti gambaran pokok anggur dan rantingnya. Ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Ranting baru berbuah kalau melekat pada pokok anggur. Jadi poin utamanya adalah relasi kita dengan Allah. Sumber segala penyakit rohani adalah kita sudah meninggalkan banyak kebenaran-kebenaran yang Allah sudah nyatakan pada kita melalui firman-Nya. Kita sudah tidak peduli. Ya. Contoh, tadi bicara soal kehancuran hati. Itu termasuk keakuan. Kalau firman Tuhan mengingatkan kepada saya terus-menerus. Bagaimana Yohanes Pembaptis juga belajar, biarlah aku makin kecil, Kristus yang makin besar dalam hidupku. Loh, itu yang menjadi pertanyaan bagi aku. Aku selama pelayanan, apa yang aku perjuangkan? Supaya aku makin besar atau Kristus yang makin besar? Tanyakan pada diri kita masing-masing. Nah, itu sudah suatu teguran, suatu koreksi. Supaya pelayananku tidak menjadi pelayanan yang lupa diri. Lalu perjuangannya adalah perjuangan untuk diri. Kepentingan diri. Kesuksesan diri. Harga diri. Nah, ya. Benar-benar itu sudah orang yang lepas dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, oke, Pak Martin mau bicara. Ya, makasih Pak. Pak, menyangkut HPDT Pak ya, hubungan pribadi dengan Tuhan Pak ya. Ya. Emang saya benar Pak, setuju Pak dengan yang Pak Andi ngomong, tapi kenyataan di lapangan Pak ya. Orang itu banyak juga loh Pak yang ngomongnya apa? Waduh, aku ini udah dekat dengan Tuhan segala macam. Wah, banyak Tuhan ini berkarya dalam hidupku segala macam. Yeah. Tapi Pak, isa kasar ambil anake, mukuli anake. Tapi dia pengakuannya itu, aku ini loh baca firman, denger firman sing bobot-bobot di reform segala macam, bahkan ngomong-ngomong reform loh Pak. Tapi kenyataan itu enggak gitu loh Pak. Jadi artinya Pak ya, orang ngomong HPDT dengan Tuhan itu kadang-kadang relatif. Nah, relatifnya dalam arti apa? Ya pemahamannya seperti apa, kebenarannya yang dia pegang. Itu loh Pak. Jadi kadang-kadang ngomong cuma HPDT Pak ya. Semua orang tuh pada ngaku semua Pak. Waduh, aku ini HPDT, ibadahku itu ngikuti ibadah reform, malah reformation di pusat atau di mana. Nah gitu loh Pak. Iya. Ya itu yang sehari-hari yang pernah sehari-hari saya sendiri alami bertemu dengan orang-orang gitu Pak. Betul. Jadi saya tekankan lagi yang dikatakan Pak Martin itu. HPDT itu tidak sama dengan tingkah laku. Wah, aku sudah belajar di reform. Aku sudah dengar khotbahnya hamba-hamba Tuhan reform. Ya, aku sudah mengutamakan. Itu kan kembali lagi. Dia hanya mengutamakan
kegiatan dan aktivitas. Saya mau tanya, orang HPDT itu apa sih? HPDT itu relasi dengan Allah. Jujurlah, orang-orang yang ngaku HPDT yang suka apa misalnya suka ini apa ini KDRT, ya kan, istri ditempeleng, ya, anak dipukuli dan sebagainya. Jujurlah, kamu melakukan itu apa karena kamu punya relasi dengan Allah yang benar. Omong kosong kalau saya bilang. Jadi itu bukan relatif loh. Itu bukan HPDT yang dia omongkan itu. Yang diomongkan itu cuma dia mau menunjukkan dia orang yang sudah melakukan aktivitas rohani. Itu bagi dia HPDT, bagi saya bukan. Bagaimana kamu bergaul dengan firman? Benarkah firman menegur, menginsyafkan kamu? Atau kamu tetap merasa orang yang paling benar? Ya itu berarti kamu tidak bergaul dengan firman. Kalau kamu merasa orang yang paling benar. Ditegur, ngamuk. Nggak mau tahu salahnya. Kamu ini bergaul sama firman apa enggak? Iya, bergaul. Lah kalau ditegur kok marah-marah, kok kamu nggak terima? Ya, saya tidak mau, saya direndahkan. Loh, ya sudah. Makin kelihatan. Waduh, ini sudah jam 10 lebih. Ini Pak Arifin mau bicara, silakan. Saya pendapat sama Pak Martin tadi, Pak. Jadi memang orang merasa hubungan intim itu adalah kalau setiap pagi mungkin 2 jam dia membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, tapi tidak inline dengan perilaku gitu, Pak. Ya. Karena apa? Karena itu tadi ada yang dimasukkan dalam bawah sadarnya, awareness dia bahwa dia melakukan sesuatu karena anugerah Tuhan, jadi dia tidak punya kewajiban untuk melakukan sesuatu yang dalam tanda kutip baik. Padahal kita seakan-akan membedakan antara Armenian dan Reform. Tapi kalau kita perhatikan misalnya di Efesus 2 ayat 10, saya bacakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, ini penekanan untuk melakukan pekerjaan baik ini tidak disadari. Tapi memang di belakang ada reformnya, yaitu yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Allah sudah merencanakan dan mempersiapkan untuk pekerjaan baik kita. Jadi ini mestinya memang satu kesatuan antara bahwa kita menyadari anugerah Allah yang mengendalikan kita, tapi kita juga ada tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan baik. Demikian Pak, makasih. Oke. Ya, terima kasih Pak Devi. Jadi saya kalau boleh mengkonfirm apa yang dikatakan oleh Pak Arifin, itu kita harus jelas sumbernya dari mana dulu. Karena itu bukan dualisme antara hubungan pribadi dengan Tuhan dan tingkah laku kita, itu bukan dualisme, tapi itu satu kesatuan. Satu kesatuan itu maksudnya begini. Karena hubungan pribadiku dengan Tuhan dalam proses aku bertumbuh dan aku sedang disembuhkan, maka pasti dampaknya menghasilkan yang tadi saya bilang, buah roh. Tidak mungkinlah orang yang bergaul sama Tuhan terus tapi tidak peduli dengan perbuatan. Tidak mungkin. Orang yang tidak di dalam Tuhan aja mengerti kok kalau perbuatan itu harus perbuatan yang baik.
Orang yang di luar Tuhan itu ngerti kalau perbuatan itu normalnya kita itu harus berbuat baik. Masa orang yang sudah bergaul sama Tuhan tidak ngerti kalau berbuat baik itu adalah suatu pengajaran yang kita juga harus hidup, belajar berbuat baik. Ya pasti 100%. Saya tidak meragukan orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya tidak akan meragukan perbuatannya dia untuk menuju kepada kebaikan. Tapi poinnya adalah hubunganmu beres nggak sama Tuhan. Kalau merasa beres, belum tentu itu beres. Kamu merasa beres. Kamu merasa sudah punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Belum tentu kamu punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena Tuhan yang mana yang kamu sembah? Nah, itu kan juga menjadi poin yang perlu kita renungkan itu. Kamu sudah bergaul dengan firman-Nya. Bagaimana kamu mengenal firman-Nya? Nah, itu juga poin. Jadi kalau sampai ada orang bilang, aku bergaul dengan firman Tuhan, tapi perbuatannya korupsi. Ya omong kosong lah. Omonganmu, kamu bergaul dengan firman itu. Lalu setelah ditegur korupsi, nggak mau tahu kalau itu salah. Tidak, aku korupsi itu memang keharusan. Itu kebaikan. Bagaimana mungkin orang mengenal Allah, lalu mengatakan korupsi adalah kebenaran? Itu loh di 1 Yohanes, perhatikan. Bagaimana mungkin orang bilang, aku orang yang mengasihi Tuhan, tapi dia membenci saudaranya. Omong kosong. Mengasihi Tuhan tapi membenci saudaranya. Berarti kamu mengasihi Tuhannya itu masih ada error. Tapi justru orang yang mengasihi Tuhan menyadari bahwa aku belum sanggup sempurna untuk mengasihi sesamaku. Dan itu pengakuan kepada Allah. Dan itulah justru yang namanya kesalehan. Maaf ya, kesalehan itu bukan orang merasa aku sudah sanggup berbuat saleh. Itu namanya kesalehan. Itu justru bukan kesalehan. Anda merasa sanggup sudah menjadi saleh. Itu bukan kesalehan. Itu adalah penipuan iblis justru. Kesadaran yang datang dari firman Allah justru mengajarkan Anda dan saya belum sanggup benar-benar hidup saleh di hadapan Allah. Nah, ini yang namanya paradoks. Oke, Pak Liman, silakan. Wah, ini jadi tambah panjang ini. Pak, sebentar, Pak. Pak, Ya. memang betul, Pak. Seorang yang hubungan dengan Tuhan pasti ada suatu sikap yang baik. Tapi saya pernah menegur seorang hamba Tuhan, Pak, secara fair. Kenapa kamu kok sikap demikian? Kok rasanya enggak pantas jadi hamba Tuhan? Loh, saya ini kan punya kelemahan seperti ini. Ya sudah, mau apa? Saya punya kelemahan gini, ya mau apa? Orang harus terima. Ya itu. Dan itu gini, Pak. Terus dia bilang mau ambil ayat. Seperti itu menegur itu. Alih-alih Taurat itu. Jangan tiru tingkahnya, tapi patuhi ajarannya. Dia bilang, ajaranku kan benar toh. Kalau ajaranku nyeleweng, aku mungkin bisa keluar dari Kristus, ajaranku benar semua, tapi tinggal aku gini memang keadaan seperti ini apa? Apa itu sikap seorang hamba Tuhan yang benar apa tidak, Pak? Dia bilang ajaranku benar, Ya. tapi kelakuan itu kita nggak tahu, Pak. Itu apa sih? Ya kembali lagi, dia kan ngakunya sudah dekat sama Tuhan, ngakunya kan. Kalau saya akan mengatakan memang saya ada problem dalam hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Sehingga saya ini memang tingkah laku saya ini masih belum beres di hadapan Allah. Ya lebih baik gitu. Daripada ngaku-ngaku aku ini hamba Tuhan. Ya. Aku ini sudah berjasa kepada Tuhan dan sebagainya. Atau tidak perlu ikut teladanku. Yang penting aku ngajar yang benar. Tidak ada kitab mengajarkan seperti itu, tidak ada. Kita tidak pernah mengatakan bahwa wes pokoknya kamu ajarannya benar, hidupmu tidak karu-karuan, tidak apa-apa. Mana ayatnya yang mengatakan itu, Pak. Dan dia manggil ayat Yesus itu, Pak. Yesus kan bilang itu ahli Taurat.
jangan kamu tiru kelakuannya, tapi patuhilah ajarannya. Ya, saya lanjutkan. Apakah Tuhan Yesus membenarkan ahli Taurat? Wes ngono ae. Loh iya toh. Kamu mau meniru ahli Taurat yang ajarannya benar, tingkah laku yang nakal. Sekarang aku mau tanya, Tuhan Yesus membenarkan enggak ahli Taurat? Sudah selesai toh. Nah, jadi ya oke lah, kita senang ya diskusi-diskusi seperti ini bisa makin mempertajam sebetulnya apa sih panggilan hidup saleh bagi orang percaya. Ya kembali lagi kepada sumbernya. Sumbernya itu loh, kalau sumbernya nggak beres, pasti outputnya juga nggak beres gitu. Jadi jangan ngaku-ngaku, oh aku ini sudah sama Tuhan, tapi tiap hari nempeleng istrinya. Ya ngerti sendirilah, itu sakit itu orang sakit. Ya. Yang dimaksud Pak Liman itu mungkin realitanya itu masih banyak yang seperti itu, Pak, maksudnya. Iya, kalau Jadi realita memang ya dia punya pengajaran dan segala macam, tapi realitanya menyimpang gitu. Itu yang dimaksud Pak Liman. Kita sering menemukan itu gitu. Ya, jadi saya kembali lagi, balik lagi itu relasinya sama Tuhan yang tidak beres. Orang tidak bisa mengatakan pokoknya ajaranku beres. Lalu sudah tidak penting, yang lain-lain itu tidak penting. Itu pasti nggak beres. Hubungan pribadimu sama Tuhan itu nggak beres. Ya. Saya setuju Pak Andi tadi bilang permulaan hidup saleh itu selalu itu kita sadar kita itu tidak layak. Dan karena kita tidak layak, kita selalu sadar bahwa semuanya itu anugerah Dia semata-mata. Yes. Yang kedua juga kita punya hasrat untuk memuliakan Dia. Karena dengan hasrat itu kita selalu dipicu untuk memeriksa diri kita gitu. Ya. Kan karena kita mampu, tapi itulah kenyataannya memang kita masih dalam keakuan lama. Tapi kita perlu ada hasrat gitu. Benar. Kan, kalau seandainya tidak, itu kita seringkali lupa bahwa kita itu sudah ditebus oleh bukan dengan hal-hal yang fana, bukan untuk itu gitu. Ya. Ya itu yang itu dari bagus. Ya, terima kasih. Jadi saya simpulkan saudara ya, bahwa kita ini memang dipanggil untuk hidup saleh. Tapi panggilan untuk hidup saleh itu jangan kita responi dengan moralisme. Karena nanti kita hanya memperjuangkan bentuk-bentuk yang cuma dilihat orang. Tapi dalamnya nggak benar, nggak beres. Jadi akhirnya yang dimuliakan itu nanti bukan Tuhan. Yang dimuliakan itu diri kita. Kalau saya orang baik, saya orang suci, saya orang bersih, dan sebagainya. Tapi bagaimana pembentukan Tuhan dalam hidup saya, sehingga orang menyaksikan yang patut dimuliakan bukan manusianya, yang patut dimuliakan itu Allahnya. Allah yang mengerjakan terhadap bagaimana Allah mendidik anak-anaknya, bagaimana Allah menghajar anak-anaknya. Itu Allah yang dimuliakan. Tapi kalau ada orang yang begitu salehnya, begitu sempurnanya, sampai semua orang muji-muji dia, semua orang memuliakan manusianya, ya itu sudah salah kaprah. Itu sudah malah bukan Tuhan yang dimuliakan. Ya. Oke, jadi kesalehan itu, tanda petik kesalehan tadi, yang kita sudah uraikan panjang lebar, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan bukan bagi diri kita. Oke, kiranya semua ini boleh jadi berkat bagi kita semua, dan memperlengkapi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kita tutup dalam doa. Saya minta yang pimpin doa Bu Uke. Bu Uke masih standby? Oh, mungkin masih repot ya Bu Uke.
masih sambil kerja. Oke, Bu Nita ya, yang pimpin kita dalam doa. Silakan Bu Nita. Baik Pak, mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Bapa surgawi, kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur dan berterima kasih untuk waktu kurang lebih 1 jam kami boleh belajar kembali firman-Mu. Kami menyadari kami bukan siapa-siapa di hadapan-Mu. Hidup kami hanya bergantung kepada Tuhan. Hanya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami melakukan hidup saleh di hadapan-Mu. Siapalah diri kami, Bapa, yang tidak ada apa-apanya dan di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih untuk kekuatan dan penghiburan yang Engkau berikan dalam kami belajar. Kami percaya Engkau selalu menopang, Engkau selalu memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih juga untuk Pak Andi yang sudah mengajar kami untuk mendalami firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau kembalikan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam karya dan kerja kami, agar Engkau saja yang semakin dibesarkan dan kami semakin rendah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dan Penebus kami, satu-satunya yang hidup selamanya. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Terima kasih Bu Nita.